Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Syawati SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan, dan saat ini saya diberikan amanah menjadi kepala sekolah. Pada dasarnya tugas ini adalah tugas yang cukup berat bagi saya secara pribadi, tetapi karena ini amanah maka saya akan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan saya berdasarkan juga kompetensi yang saya miliki. Kalaupun seandainya ke depan kompetensi ini masih ada kekurangan, maka saya akan terus menggali potensi ini untuk mengembangkan diri saya dan dapat nantinya saya mengabdikan diri di lingkungan sekolah saya ini untuk punya perubahan dalam pendidikan yang ada di sekolah. Periode yang sudah saya jalani sebagai kepala sekolah ini memasuki tahun kedua, di mana di sini saya sudah lebih kurang 18 bulan menjalani tugas sebagai kepala sekolah. Adapun program-program yang mulai saya kembangkan di sekolah ini, saya pertama itu mulai menganalisis segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian mulai saya melakukan terobosan-terobosan awal yang cukup sederhana, namun saya mulai memprioritaskan perubahan sesuai dengan perubahan yang nanti adanya perubahan di rapor pendidikan. Saya mulai menganalisis rapor pendidikan, bagaimana rapor pendidikan ini agar menjadi rapor pendidikan yang sesuai dengan mutu dan kualitas yang diharapkan oleh semua pihak, terutama yang ada di warga sekolah. Tugas terberat saya yang pertama itu membedah rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan ini ada beberapa yang memang benar-benar kurang dan memang harus kita benahi bersama. Tidak bisa saya sendiri yang harus membenahi, maka saya mulai mengajak seluruh lapisan warga di sekolah untuk mampu berkolaborasi. Maka awal yang harus saya mulai berarti saya sudah mulai berpikir bahwa saya harus menyelesaikan PR saya yang pertama adalah untuk mengembangkan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Apa saja yang sudah saya mulai lakukan? Pertama, saya mulai membenahi sumber daya manusia. Yang membenahi dalam arti di sini bukan berarti bahwa sumber daya manusia itu melakukan kesalahan, tetapi saya ingin menggali potensi dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekolah, terutama tenaga pendidik yang terlebih dahulu, agar adanya transformasi perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal yang paling utama yaitu saya mulai melakukan gerakan perubahan, di mana saya mengawali dengan melakukan motivasi terbaik untuk rekan-rekan kerja di seluruh sekolah dengan cara mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan program guru, yaitu program guru penggerak. Dan alhamdulillah pada tahapan awal kami sudah memiliki 2 guru penggerak, kemudian terus berlanjut yang lainnya juga mengajak rekan-rekan yang lain, dan sampai saat ini saya memiliki aset guru penggerak dan calon guru penggerak itu ada 4 dan mungkin akan berlanjut ke tahap berikutnya. Sementara rekan-rekan yang lain itu sudah kita motivasi untuk dapat mengembangkan dirinya melalui komunitas-komunitas belajar ya, yang nantinya dikembangkan supaya mereka dapat mengimplementasikan ini yang mereka dapat untuk melakukan gerakan perubahan di sekolah, terutama dalam proses pembelajaran yang tentunya berpihak pada guru. Kemudian kami juga mulai membenahi rapor pendidikan dalam sarana prasarananya ya, dimana sarana prasarana di sekolah kita ini memang masih belum rapi ya, karena memang kita tenaga itu sangat kurang. Jadi kita mulai merekrut tenaga administrasi ya, untuk dapat mengakseskan sarana prasarana, menginventariskan sarana prasarana. Salah satunya seperti di lingkungan kita yang ada sekarang ini, kita masih belum memiliki ruang labor. Nah, jadi terkondisikan labor komputer kita masih di dalam keadaan darurat, kita gabung dengan ruang perpustakaan ya. Dan alhamdulillah pemerintah itu sangat mengapresiasi, sehingga kita melalui Dapodik, kita memperbaiki melalui Dapodik, membenahi melalui Dapodik, kemudian kita juga membuat proposal dan mengajukannya kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas. Dan alhamdulillah untuk tahun kedua ini kita sudah mendapat bantuan rehab bangunan baru dan beberapa hal yang lainnya yang tentunya nanti akan membantu kemajuan di sekolah kita dalam hal sarana prasarana. Contohnya seperti ini, kita sudah mendapat bantuan ya, ini baru sebagian bantuan-bantuan yang modular yang belum bisa kita salurkan ke ruang-ruangan, tapi kita juga dalam ruangan kita ini masih dalam tahap perbaikan ya, dan memang agak kita masih sangat berantakan sekali. Dan ini salah satu dari petugas
tugas kita ya di bidang pengmentarisan. Boleh bikin mendesak sedikit Bapak? Iya. Nah, jadi ini aksi nyata yang dilakukan kebetulan Pak Harkat ya. Ini apa saja Pak yang sudah mulai Bapak lakukan di awal untuk inventaris barang? Oh ya, karena memang masih ini ya, ngecek ya. Kita tahu Ananda sekolah barang-barang. Oh begitu ya. Tapi ini sudah diinventariskan dengan ada buku Pak ya. Biasa sudah. Ini sudah sebagian barang-barang mobilan yang sudah masuk ya Pak ya. Oke. Hari ini masih ada lagi Pak yang barang yang masuk. Ada kursi meja ya. Oh ya, baik. Selamat bertugas saya. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini salah satu dari kita mulai menginventariskan barang. Kemudian, nah kebetulan ini ada Ibu Dewi juga, Ibu Dewi Sartika yang tenaga administrasi kita di bidang perpustakaan ya. Kebetulan memang beliau ini memang sarjana ini ya, sarjana perpustakaan Bu Dewi ya. Bu Dewi, saya ingin mengetahui apa saja yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk melakukan perubahan di bidang perpustakaan terutama ya. Kalau untuk sekarang ini kami masih menyelesaikan katalogisasi bahan perpustakaan. Terus ini sekarang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu baru datang buku paket ini untuk anak kelas 7. Jadi baru selesai kami inventaris, sudah masuk di buku ibu. Nah jadi untuk sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali bantuan untuk di perpustakaan. Ya, berarti sudah mulai diarsipkan juga ya, inventariskan. Tolong dicatat dan ini dibenahi, kemudian jadwal kunjungan apabila memang perpustakaan itu sudah baik ya. Jangan lupa ya Bu ya, digerakkan. Iya. Semangat dan tetap berproses. Baik. Ya. Oke. Tadi kita sudah berbicara langsung dengan Bu Dewi Sartika ya mengenai perpustakaan. Memang ini lokasi sebenarnya adalah ruang laboratorium, tetapi kan kita dalam proses membangun. Sebenarnya ruang perpustakaan berada di depan ya. Ini anak-anak memang kebetulan anak-anak sedang beristirahat ya. Saya dulu. Tapi kalau hati-hati jangan sampai berada di lokasi bangunan. Karena kita khawatir ada waktu, ada pecahan ya. Tolong diperhatikan. Oke. Halo, saya masuk ke kamera. Nah, ini sebenarnya ini ruang perpustakaan yang sedang rehat dan kemudian kita bersama ikannya. Ini ada yang mantannya Pak ya, ikannya, nah kemudian ada Bapak. Nah, mungkin bisa dikondisikan. Mungkin Pak ya kami masuk. Tidak apa-apa Pak, karena memang nilai mereka memang natural. Nah kebetulan alhamdulillah kita dibantu oleh Bapak ini ada Bapak ya. Dari papan, dan lain sebagainya. Sejauh ini sudah berapa persen Pak ini? Ini kebetulan mandarnya ya. Nah ini sudah hampir 5%. Sudah mengucapkan saya. Dan makasih banyak Pak. Kami membantunya untuk selalu memperbaiki ya supaya jadi ini rehab ruangan ini sudah 50% dan kita berharap setelah rehab ini anak-anak bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik ya sebagai anak masih aktif untuk melaksanakan literasi dan numerasi, karena literasi dan numerasi pada sejarah pendidikan di sekolah kita itu harus benar-benar kita perbaiki karena ada tanda cinta tandanya. Nah, tapi kita juga diapresiasi oleh pemerintah dengan adanya bangunan menambah baru untuk laboratorium komputer dan nanti akan dapat membantu anak-anak kita berproses dalam mengembangkan diri terutama di bidang IT. Kita juga mendapat bantuan bukan rehab tetapi ini bangunan baru juga untuk lokasi rumah dinas guru yang nanti mungkin bisa menginap di sini karena jaraknya yang jauh dari tempatnya asal menuju ke tempat bekerja seperti itu. Lingkungan sekolah kita ini alhamdulillah cukup baik, strategis ya, di mana lapangan memang masih dalam proses dan mudah-mudahan ini nanti akan juga mendapat bantuan dari pemerintah untuk konblok dan lain sebagainya. Kemudian kita memiliki ruang belajar sebanyak 10, namun ini juga nanti ke depan sepertinya saya sudah menganalisis bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah mulai membuka diri, membuka wawasan sehingga mereka
kita. Baik. Kita fasilitas olahraga, ruangan olahraga ini memang tidak begitu maksimal, tapi kami mencoba memaksimalkan hal yang dimiliki dengan memperlihatkan anak-anak di sini adalah anak-anak yang cenderung lebih suka belajar di lingkungan terbuka, sehingga kami mengapresiasi mereka dengan nanti mereka dapat melakukan kegiatan ekskul ya, dengan ekskul olahraga seperti bola voli dan pengembangan diri dalam bidang basket di bidang olahraga. Dan ini akan berproses dan semoga proses ini akan membawa dampak yang baik terhadap kita dalam kebetulan ini ada insiden ya. Insiden ini sebenarnya tidak terlalu ini karena memang beginilah kondisi sekolah kami di mana anak-anak belum maksimal dalam hal merawat aset yang ada di dalam kelas. Kemudian ada beberapa anak juga yang masih melakukan tindakan-tindakan destruktif, dan ini menjadi PR terbesar saya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru. Bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa membenahi tingkah laku mereka atau sikap-sikap mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Ini saya tahan dulu bolanya karena anak-anak bermainnya di dalam. Ya, seperti ini. Bayangkan saja jika lingkungan sekolah kita yang sudah mulai kita diapresiasi oleh pemerintah ya dengan pembangunan yang maksimal, tiba-tiba di dalam tempat belajar ini masih saja ada anak-anak yang belum maksimal dalam bertanggung jawab ya. Tetapi saya berharap bahwa mereka ini, bahwa mereka ini adalah generasi penerus yang nantinya dapat melakukan perubahan yang lebih baik. Sini coba Ibu ingin dengar suara dari salah satu. Ini kelasnya kelas kamu? Siapa namanya? Muhammad Ihsan. Kelas berapa Muhammad Ihsan? 8 bulan. Ibu tanya kenapa bisa ada yang bermain bola di dalam kelas? Coba alasannya apa? Tidak tahu Bu. Aku nonton baik Bu. Artinya ini yang saya maksudkan bahwa kita harus mengembangkan diri bahwa anak ini harus dilatih. Jadi kira-kira main bola di kelas itu benar atau tidak? Tidak. Layaknya main bolanya di mana? Idealnya di mana main bola? Di lapangan. Artinya ke depan tidak ada lagi anak yang bermain di dalam kelas. Kalau seandainya ada yang bermain di dalam kelas, apa yang akan bisa lakukan? Tunjuk tahu ke Ibu, kemudian apa lagi? Ini dia langsung karena mungkin dia takut ya. Jadi tunjuk tahu langsung ke Ibu supaya langsung Ibu yang negur. Kalau Ibu tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Coba. Tidak tahu, nanti bingung dia. Jadi ini yang harus coba Ibu. Kalau Ihsan tahu ada kawan yang main bola, sementara main bola di dalam kelas itu tidak ideal. Idealnya mainnya di luar, ya. Ihsan mau negurkan kawan takut. Artinya Ihsan harus menyampaikan kepada guru. Oke, jadi ke depan kita sepakat ya. Apabila ada teman yang bermain bola tidak berani menegurkannya langsung supaya tidak terjadi tindakan salah paham, mungkin bisa berkelahi ya. Berarti Ihsan harus segera melaporkan. Berani untuk melaporkan ke guru? Oke, siap. Salam sehat, salam sukses. Oke. Kita juga alhamdulillah mendapatkan bantuan ya berupa pembangunan ruang PKS, di mana nanti ruang PKS ini dapat dimanfaatkan fasilitasnya untuk perubahan dalam bidang kesehatan, terutama untuk memantau anak-anak yang berada di kesehatan, kemudian pencegahan sakit dan lain sebagainya yang sifatnya ringan ya. Namun apabila sifatnya nanti berat, Mbak Ines ini ruang UKS-nya bagaimana Mbak Ines? Apa yang Mbak Ines rasakan setelah ada bantuan dari pemerintah tentang ruang UKS kita yang baru direhab? Ya, ini bukan baru rehab ya? Ya, ini bangunan baru. Oke. Alhamdulillah kami merasa sangat senang sekali karena telah dibangun oleh pemerintah yaitu bangunan UKS. Jadi nanti ke depan apa Mbak Ines? Harapan awal Mbak Ines karena ini kan sudah ada ruang UKS kan sudah mulai menyiapkan berarti ya perlengkapan UKS, mobil-mobilnya nanti kita sudah lengkap semua. Jadi Mbak Ines nanti tinggal stay di ruang UKS ya, bekerja dengan maksimal dan tentunya nanti akan ada kerjasama yang maksimal lagi yang anak-anak supaya anak-anak terbantu. Kemarin ada program kerjasama puskesmas ya, apa saja itu? Itu tentang menggunakan masker karena sekarang
sekarang lagi ada kabut asap, jadi tidak baik kesehatan. Oke, maksudnya memang Mbak Ines cocok ya karena memang dia peduli kesehatan. Terima kasih banyak Mbak Ines ya. Oke. Sekarang kebetulan anak-anak memang di jam istirahat ya. Nah ini ada beberapa. Nah ini memang hobinya nongkrong seperti ini anak-anak kita nongkrong. Bagus nggak duduknya seperti itu? Bagus nggak duduknya? Oh. Kaki? Hah? Iya, diingatkan sama kamu duduk kakimu itu. Ini dengan salah satu ya, ini aset bunda kita untuk hari ini ya, karena sudah mengharumkan nama sekolah ini Ayu ya, panggilannya Dini apa Ayu ini? Sipa. Dini Sipa, jangan saya panggil saya anak kecil paman, ya. Oke, Dini, apa yang Dini rasakan ketika menjadi siswa di SMP Negeri 1 Pematang Selatan ini? Jadi ya rasakan di menjadi siswa SMP Negeri 1 Pematang Selatan ini Menyenangkan itu seperti apa? Jangan pencernaan ya, ceritakan saja menyenangkan itu seperti apa yang Dini rasakan, santai saja. pertama guru-gurunya sangat baik dan teman-teman juga sangat Ramah-ramah. Terus bagaimana tentang pengembangan bakat dan minat Dini sendiri di sekolah ini? Apakah tersalurkan atau belum tersalurkan? Atau bagaimana? Tengah tersalurkan, contohnya apa? Contohnya kalau sudah tersalurkan seperti apa? lomba-lomba untuk alhamdulillah dipercayai untuk mewakili sekolah. Apa saja sudah yang diikuti? Lomba mengajar perusahaan, lomba karaoke, Oke. juga salah satunya juga perwakilan anggota PT. Wah, luar biasa berarti bekerja sama dengan Mbak Ines ya sebagai tugas UKS ya. Oke, ruangan UKS-nya sudah dibangun, nanti berproses ya. Sampai. Oke, tadi katanya Dini sudah bercerita bahwa guru-gurunya ini sangat memotivasi. Kita ke ruangan dulu. Nah, karena ini jadwalnya istirahat, jadi memang guru-guru yang sedang beristirahat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kenalan ya, ini ada Pak Biasa ya, guru olahraga, ada karena guru seni ya, karena guru seni dia ada unik ya. Nah, terus ada guru bahasa Inggris, Mas ini, Ibu Margaret, dan guru saya Ibu Rona. Nah, ini juga ada atlet terbaik kita saat ini. Guru penggerak angkatan berapa Ibu Mirani? Angkatan 7. Apa yang merasakan setelah menjadi guru penggerak? Ada pembaruan Ibu? Pembaruan. Oke, jadi kita mulai membenahi sumber daya manusianya dan salah satunya ini Nani sudah melakukan gerakan perubahan, bergerak dan menggerakkan. Bukan berarti kawan-kawan yang lain tidak menggerakkan, tetapi semuanya sudah berkolaborasi dengan baik. Terima kasih kawan-kawan ya sudah bekerja sama. Nah ini juga ada salah satu guru yang sekarang dalam program calon guru penggerak Ibu sama kita. Guru penggerak angkatan berapa Ibu kita? Angkatan ke-8. Apa yang dirasakan setelah menjadi guru penggerak angkatan ke-8 ini dalam berproses sebenarnya? Ya terima kasih atas kesempatannya. Saya menjadi calon guru penggerak angkatan ke-8 ya. Saya banyak mendapatkan ilmu, kemudian juga saya mendapat banyak teman ya, baik satu PT maupun di luar PT dengan teman JDP angkatan 8 Kabupaten Selatan ya. Jadi selama saya mengikuti proses guru penggerak sekarang Ibu ya masuk pada modul 3.1 pengambilan keputusan nilai sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Jadi banyak yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak tersebut, mulai dari pembelajaran ya yang menyenangkan dan juga berpihak pada murid dan budaya positif yang kita implementasikan ke sekolah kita. Oke, saya tadi tertarik ada kata bahwa berpihak kepada murid. Kalau tadi di luar, saya sempat juga bertanya kepada salah satu murid kita, katanya di sini sekolahnya menyenangkan Bu, ya, termotivasi, kemudian bakat dan minat kami tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan lomba yang diselenggarakan baik di kecamatan, baik di sekolah maupun di kabupaten. Berpihak kepada murid itu seperti apa Bu? Berpihak kepada murid dalam pembelajaran ya sesuai dengan proses wawancara ya,
kita ketika memberikan pembelajaran tidak harus materi yang kita kejar ya. Pertama kita harus dulu kemudian siswa mulai dari lingkungan sekolah, kemudian juga lingkungan kelas perhatian siswa, dan juga ketika memberikan materi pembelajaran kita tidak monoton dengan membuka dengan yel-yel, escripting, kemudian juga permainan game, mungkin memberikan video atau juga hadiah-hadiah door prize, supaya ketika dalam ini pembelajaran siswa tersebut antusias dan semangat ini ketika berada di dalam kelas dia tetap. Oke, terima kasih banyak ya, terima kasih Mama. Baik, nah ini ada anak muda. Ya, ini anak muda generasi penerus bangsa. Kebetulan anak muda kita ini baru selesai di wisuda ya. Iya, baru selesai wisuda. Baru selesai wisuda dan kebetulan sudah kita ajak untuk mengabdi di sini karena ini putra daerah yang asal-asalnya bersekolah di sini ya, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan kembali datang ke sini bukan sebagai alumni yang notabene hanya memperkenalkan diri, tetapi alumni yang mengabdikan dirinya ya di bidang olahraga ya. Kita lanjut. Oke, semangat ya untuk berproses. Baik, kita kembali, masih ada banyak sekali guru di sana ya. Oke, nah ini juga tadi saya belum memperkenalkan bahwa ini salah satu alumni kita juga, alumni kita dari SMP ya. Tahun berapa ini Bu Dian? Saya manggilnya Bu Dian, seharusnya ini saya panggil anak karena ini murid kemarin ya. Tetapi sekarang sudah 2008 sampai terlupakan. Oh berarti Ibu 2 tahun di sini ya? Dian sudah menjadi alumni. Oke, Dian apa yang dirasakan sebagai alumni kemudian mengabdi di SMP kita? Sangat Silas ya, karena memang ini awan seni ya. nah, dulunya tuh nakal. Oh nakal, merasa nakal? Bu harus Memperbaiki diri, menunjukkan bahwa kita bisa di atas keraguan orang lain. Oh, luar biasa kata-kata orang seni itu ya. Saya harus menunjukkan bukti bahwa saya akan melakukan perubahan di atas keraguan orang lain. Dan sekarang alhamdulillah bisa membuktikan. Iya, mudah-mudahan nanti secepatnya ya berproses untuk diangkat kita dengan bersama. Baik. Nah ini salah satu guru kita yang senior ini. Sebenarnya senior itu bukan berarti tua ya. Ini masih muda. Kita ini masih muda. Miss ya, Miss Martini. Oh Mem ya. Oh memilih Miss dan Mem. Oke. Supaya kita tidak miskomunikasi. Baik. Mem Martini. Sudah berapa lama di sini Mem Martini mengabdi? Wow. Karena memang sekolah kita ini kan memang sudah 20 tahun dan beliau ini kategori senior dalam pengabdian di sini. Apa yang dirasakan dalam hal suka dan dukanya? Coba cerita sedikit pengalaman suka dan duka. Untuk sukanya dari awal sangat suka sekali mengajar di sini dengan banyak teman di sini, dengan guru-guru yang sudah mengambil duluan dari sini. Di samping sukanya banyak sekali juga dukanya di antaranya kalau menyeberang sungai dengan ketek supaya baru penuh baru bisa berangkat, kemudian melalui jalan yang sudah ada yang berbolong-bolong, lubang-lubang semua ada di jejak buaya. Kemudian ibu kepala sekolah sekali tersangkut ditunggak kalau bahasa kami. Iya, insiden itu. Iya, insiden betul sekali. Kemudian sukanya di bawah pimpinan teman sendiri, apa yang kita rasakan bisa kita ungkapkan langsung dengan beliau, walaupun beliau pimpinan tapi masih bisa merasakan apa yang kami rasakan sebagai teman sebagai ibu. Terima kasih banyak, ini langsung testimoni ya, testimoni spontanitas tanpa batas ya. Terima kasih banyak Ibu, kita berproses bersama ya, saling membenahi. Oke, ini juga dari saudaranya dari guru ngontrak ya, guru bantu ini yang lama juga mengabdi, Bu Khadijah ya. Bu Khadijah sekarang alhamdulillah sudah diangkat menjadi ASN ya, sudah satu frekuensi dengan kawan-kawan lain, bukan berarti yang honor itu berbeda. Kita di sini tidak ada perbedaan Bapak Ibu, tapi memang kondisi secara kedinasan administrasi memang berbeda, tetapi kalau secara keluarga kita dapat tidak berbeda ya. Bagaimana apa yang dirasakan selama mengabdi di sini? Alhamdulillah selama mengabdi di sini ada suka ada duka.
suka biasalah sukanya senang mendapatkan guru seperti saudara, atasan dengan bawahan sama, tidak membedakan. Dan dukanya karena sudah lama, jadi salah satunya seperti dikatakan Ibu tadi, dalam perjalanan pulang pergi dan lain-lain. Banyak kendala Iya. tapi tetap semangat ya. Oke, semangat itu yang paling penting dan tidak ada yang bisa menyemangati yang melebihi semangat dari diri kita sendiri ya. Oke, salam sukses, salam sehat. Nah ini sebenarnya kalau secara fisik bukan membuli ya, secara fisik jadi unyil. Tapi ini unyil fisiknya saja, tetapi kalau untuk isi kepalanya itu bukan lagi unyil tapi wow luar biasa ya. Ini salah satu aset kita juga kemarin. Ibu Restu ini sempat menjabat sebagai wakil kurikulum dan salah satu juga yang membantu saya dalam hal penanganan proses proposal pengajuan ya bantuan sehingga bisa menyelesaikan seperti sekarang ini. Saya ingin tanya dulu dengan Bu Restu, apa yang Ibu rasakan kemarin tentang hal kita dan proses itu? Ketika awal sebelum jadi kepala sekolah, rasanya di sekolah ini karena saya kurang dalam hal dunia pendidikan, saya kurang pengalaman. Terus terang saya agak bingung mau bagaimana di sekolah ini. Awalnya ketika Ibu jadi kepala sekolah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengeksplor diri. Meskipun memang jadi apa yang pengalaman saya yang di luar dunia pendidikan secara administratif, disuruh membuat proposal, disuruh diminta bantuan untuk secara administrasi, mengelola menata anak-anak TU, mengajar anak-anak. Jadi apa yang saya dapatkan dari luar dunia pendidikan sebelumnya tetap bisa saya teruskan di sekolah ini, walaupun awalnya saya agak ragu ketika di sekolah apa yang bisa saya buat, sementara pengalaman saya di dunia pendidikan sangat minim. Jadi setelah ini alhamdulillah diapresiasi oleh Ibu apa yang saya kerjakan, yang dimintai bantuan, proses itu alhamdulillah sekarang terlihat hasilnya sangat ada rasa kepuasan tersendiri karena apa yang sudah kita lakukan bersama, Ibu yang memberi arahan, kami melakukan dengan anak-anak TU pastinya, jadinya sekarang terlihat hasilnya walaupun belum 100%. Jadi ini masih banyak PR kita, mohon tetap dukungan ya, kerjasamanya seluruh rekan yang ada di sini. Salam sehat, salam sukses ya, tetap bersemangat. Walaupun kecil badannya, tapi luar biasa pemikirannya. Makasih banyak Ibu Restu. Baik, kita guru P3K yang baru masuk ini luar biasa ya. Ini satu mem ini, ini mem Penny ya. Kebetulan alhamdulillah kita juga sudah disalurkan ke sini, kita sangat senang sekali. Mem sudah berapa lama di sini? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, masih hangat-hangatnya. Kopi hangat campur susu ya. Senyum manis memberi semangat semakin untuk bersatu. Baik, apa yang dirasakan Mem selama kita bersama? Alhamdulillah di sini saya menambah keluarga baru dengan suasana yang baru, penuh semangat, saling berbagi, saling bertukar pengalaman di tempat yang lama dengan tempat yang baru, tidak ada bedanya, semuanya seperti keluarga. Terus berproses ya balik untuk melakukan dunia pendidikan. Satu lagi, ini putri daerah. Kenapa saya mengenal bahwa ini putri daerah? Karena ketika masa perjuangannya menjadi tenaga honor ya di salah satu sekolah itu di SMP 3 ya, SMP 3 yang tidak jauh dari SMP 1. Saya tahu persis dengan Ibu Rumah ini dan sekarang alhamdulillah dengan sabarnya membuahkan hasil ya. Bagaimana kunci sabarnya Bu? Saya hanya kunci sabarnya saja, saya tidak perlu bertanya kalau menjadi kunci sabar itu bagaimana sehingga dulu sampai saat ini. Waktu saya jatuh ketika kurang saya 14 tahun nih. Luar biasa 14 tahun sabarnya ya. Tahun perjalanan dari jalannya jelek sampai sekarang sudah bagus. Alhamdulillah saya mendapatkan tempat di SMP 1 Kebun Selatan, sangat luar biasa. Gurunya hebat-hebat. Saya bersyukur berada di guru yang sangat hebat-hebat. Oke. Jadi sabarnya tadi akhirnya menjadi termasuk yang hebat ya. Oke, terima kasih Korona. Ini
Ini ada Mbak Mia, ada Mbak Mia ini kata baji itu artinya ya baik Bu katanya. Nah, kebetulan Mbak Mia ini yang membantu kita di bagian dapur ya. Mbak Mia ini lagi apa ini Mbak Mia? Yang ikan. Oh ini yang ikan ya, bukan niangin iwa ya. Itu makan siang gitu. Jadi Mbak Mia ini membantu kita di dapur, dia membersihkan ikan katanya untuk makan siang. Sebenarnya kebersamaan itu yang paling penting ya Mbak Mia ya. Bagaimana suka dukanya di bagian dapur? Alhamdulillah banyak duka atau banyak sukanya nih Mbak Mia? Sukanya apa saja yang dirasakan? Sukanya di mana? Sukanya di luar. Mbak Mia ini memang tidak banyak bicara, dia banyak kerja ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan memasak, bagian dapur, pembersihan ini luar biasa nih. Ya, wanita yang jaga perkasa dan luar biasa. Semangat Mbak Mia ya, terima kasih banyak ya. Nanti menunya buat sedap ya dengan menikmatinya. Oke. Kita sekarang berada di belakang sekolah ya. Ini anak-anak. Ini nanamnya memang harus seperti itu. Hah? Bu. Oke. Ini salah satu wali kelas. Ya, bisa hadir. Ya, benar. Ini kegiatan di kebun yang biasa dilakukan anak-anak kalau hari Jumat gitu kan. Peduli lingkungan. Jadi mereka berkebun bersama apa yang membuat Bu Haji terinspirasi untuk mengolah lahan yang tidak seberapa lahan kosong ini menjadi lahan yang mungkin nanti layak untuk Bu Haji. Apa yang membuat Bu Haji terinspirasi? Ya, saya lihat ini lahannya kosong di belakang, jadi kelihatan tidak teratur, tidak terawat kalau karena tidak ada apa ya kepedulian kita kalau tidak ada apa-apa di belakang. Jadi saya terinspirasi kalau kita dibuat pagar, terus ada tanaman-tanaman mungkin yang tadinya tidak seberapa kelihatannya menjadi lebih baik, lebih menarik gitu. Properti yang digunakan ini properti dari mana Bu? Dapatnya dari mana ini Bu? Oh, kemarin kebetulan ini ada renovasi kelas Bu ya. Jadi ada yang sisa-sisa yang tidak berguna itu dibuang, tapi kita manfaatkan untuk membuat pagar seperti ini. Oh ya, kemarin hasilnya sudah dibuang oleh tukang ke sana ya? Tukang sudah Ingin membakar. Jadi kita ambil manfaatkan saja biar lebih bagus, lebih layak gitu kan. Betul. Jadi menggunakan bahan daur ulang. Ya. Ini kreativitas kita lumayan ini. Ya ini anak-anak semua ini yang membuatnya. Oh, ya. Tapi ini kursi tolong diamankan ya Bu ya nanti. Karena ini aset kita juga ya. Oke. Luar biasa. Dan kebetulan Ibu Hajir ini ya adalah salah satu dari calon guru penggerak ini sudah angkatan, kalau Ibu kita angkatan ke-8 Bu Hajir? Angkatan ke-9. Sudah berapa lama prosesnya? Sudah mulai Agustus sudah mulai dimulai dan sekarang masih berjalan sudah hampir lebih 1 tahun. Saya mau tanya Bu, perbedaan ketika Ibu menjadi guru ini tidak mengikuti ya, belum mengikuti program guru penggerak dengan Ibu sekarang sudah mengikuti program guru penggerak. Apa ada beda sih Bu sebenarnya? Iya, ada beda. Bedanya berbeda ya. Ya, kalau selama ini kan kita tidak begitu terarah, hanya menjadi guru biasa yang tugasnya hanya datang ke sekolah, mengajar. Ketika kita ikut bergerak di kegiatan pembelajaran calon guru penggerak, kita di sana mendapat banyak pembelajaran bahwa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Ibu apa ada beda Bu antara kita berdiri di sini mungkin kita berdiri di Iya, boleh. ada beda Bu ya? Beda lah, panas. Bedanya panas ya. Iya. Jadi bedanya panas. Duduk sebentar Bu ya. Tidak apa-apa kan saya sangat tertarik karena ya waktu saya kadang-kadang terbatas Bu untuk memantau secara keseluruhan. Memang sengaja hari ini kita nge-vlog spontanitas saja kan, jadi supaya kita ingin lihat seberapa jauh sih aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh kawan-kawan, oleh anak-anak ini ya. Ibu, setelah melakukan kegiatan aksi nyata sebagai guru penggerak, perubahan yang terjadi yang berdampak pada milik Ibu apa saja yang Ibu sudah rasakan? Kalau karena pembelajaran yang
kita dapatkan adalah banyak berpihak pada anak nilai-nilai ini. Nah, ketika kita melakukan itu, kita menuruti apa keinginan anak, di situ kita ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari mereka. Mereka suka, gembira, gitu kan? Bentar Bu, saya sepertinya tidak nyaman duduk yang samping. Mungkin kita bisa berada. Ibu mungkin bisa mendekat ke sini ya. Nah, jadi saya seolah saya hanya menginterview ya, kalau seperti itu. Kita santai saja ya. Santai saja Bu. Jadi terus Bu lanjut. Ya, karena anak lebih suka ternyata diajak ke alam, ya, keluar kelas yang mungkin mereka selama ini bosan mereka berada di kelas. Ketika kita ajak keluar bersama dengan alam, menyatu dengan alam, ataupun kita ajak mengenal lingkungan sekitar dia, ternyata hal yang biasa mereka melakukan itu di rumah mungkin. Tapi ketika di sekolah itu berbeda, bersama teman. Untuk mereka mungkin menanam bunga atau menanam apapun biasa, pandangan biasa. Tapi ketika di sekolah menjadi hal yang luar biasa, kecil memang hal yang dilakukan, tapi manfaatnya luar biasa bagi mereka. Tadi kan saya terpikir biasanya ujung ubi atau daun ubi atau batang ubi yang muda itu kan biasanya kita rebus untuk jadi lawatan atau ketik. Ini sepertinya anak-anak itu diambil, ditanam, maka itu Ya, mestinya batang ya, batang. Tapi mestinya batang ubi ya, batang yang agak tua ya, yang keras ya. Entah mereka berpikir apa itu kalau menanam itu layak disayur atau layak Iya. ya mungkin mereka berekspresi sendiri mungkin. Oke, coba ini Nak, sepertinya Ibu kenal loh. Ini Lia satu ya, Lia ya. Satunya siapa ini? Oke, sini coba mendekat dulu. Sini. Panas itu panas. Sini mendekat coba. Ibu pengen tanya. Enggak apa-apa, bawa itu serai. Oke. Kemudian bawa batang ubi. Oke. Nah, Bu, sebenarnya benar kata Ibu yang Ibu sampaikan. Ini kita berproses ketika kita membimbing anak-anak kita. Anak-anak ini kan seperti kita ini, iya benar, dia seperti bibit. Bibit itu kita harus memilih dan memilahnya ya, supaya dia menjadi memang benar-benar bibit unggul. Salah satu seperti ini ya Bu ya. Tadi saya tanya, Lia, apakah layak daun ubi ini ditanam atau layak untuk dimasak? Untuk dimasak. Tadi setelah Ibu ngomong, dia apakah itu layak? Dia langsung berubah Bu Azir. Langsung tiba-tiba dia memegang batang serai. Nah, Ibu tanya sama Lia, Lia kenapa Lia tiba-tiba berubah? Apakah Lia tuh berpikir bahwa yang ini tadi atau gimana? Siapa tadi yang punya ide mau nanam ini tadi? Iya. Dan sekarang Lia kan berubah mau tanam serai ya. Ternyata Lia berpikirnya bahwa ini ndak hidup, ndak hidup. Cocoknya ini untuk apa? Untuk dimasak. Jadi ketika daun ubi dimasak untuk kehidupan kita ya, berarti artinya Lia berubah untuk menanam serai. Nah, ini sebenarnya proses loh, Bu Azir ya. Proses pembelajaran bahwa secara tidak langsung anak-anak ini ketika dia tidak diarahkan atau tidak diajak untuk berpikir, maka anak-anak akan melakukan tindakan-tindakan tidak merugikan sih sebenarnya, tetapi tindakan yang boleh kategorikan yang mubazir. Kenapa? Ketika dia menanam ini nanti tidak tumbuh ya. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada terobosan baru, teknologi dalam bidang pertanian yang baru ini bisa tumbuh. Tapi secara kita orang awam bahwa ini layaknya untuk jadi sayur ya begitu. Dan secara tidak langsung anak ini sudah mulai berproses untuk berpikir, oh iya ya ternyata. Tetapi memang harus pendampingan ya Bu ya. Jadi kita biarkan dulu dia tadi ya. Betul. Dia melakukan itu tapi setelah kita berikan pengarahan dan kita berikan ini, baru dia menyadari, oh iya ternyata salah. Tanpa harus kita mengatakan ini salah nak ya. Iya. Jadi Lia sama Ariska, Ibu tidak membuat bahwa kalian itu salah, bahwa itu sebenarnya benar. Ya. Punya Ide kalian itu ya. udah bagus, itu luar biasa. Namun setelah kita berproses tadi, iya ya ternyata ini lebih layak untuk dimasak daripada ditanam. Karena nanti takutnya kalau ditanam ternyata tidak tumbuh, siapa yang kecewa? Iya, mereka kecewa. Kalau serai ini ditanam pasti tumbuh tidak? Insya Allah tumbuh ya. Karena ada apa? Iya, supaya dia Ada akarnya. ada akar. Kemudian ada apa lagi? Ada Lia dengan Rizka yang akan nanti terus memantau dan merawatnya sampai dia tumbuh, kembang. Apa kalau istilah di sini ya? Terus banyak ya, rumputnya semakin banyak dan dapat kita manfaatkan. Wah, kalau ini banyak, rumputnya banyak, Bu. Kalau kita masak sendiri nanti di dapurnya Mbak Mia tadi
terlalu banyak ya kalau dimasak. Manfaatkan seperti apa kalau sudah banyak kita gunakan untuk apa ya? Wah, Wirausahanya berkembang wirausahanya ya. jalan. Iya. Dijual kalau di sini dijualnya berapa lah? Kira-kira? Satu rumpun ya. Sekeempat itu 3.000. Oh, sekepatnya 3.000. Satu ikat itu 3.000 ya. Satu rumpun berapa ikat itu dapatnya? Kebayang enggak? 5. Satu rumpun besar itu 15.000 ya. wah, lumayan. Iya. Kita tanam lagi, Iya. baru kita tanam lagi. Pinter ya. Numerasinya jalan loh. Nomor Pikiran wirausahanya kan. ya, wirausahanya jalan. Sukses ya nak ya. Kita semangat ya berproses. Kalau mau lanjut silakan, kalau tidak karena harinya sudah siap boleh ya. Silakan boleh istirahat. Oh, mau lanjut. Luar biasa Bu Hajir ya. Oke, Bu Hajir. Ini juga panjang kalau cerita dengan Bu Hajir karena Habis cerita ya. iya, Bu Hajir ini selain guru bahasa Indonesia, guru penggerak ya dalam program ini, Bu Hajir ini juga bendahara sekolah. Selama ini banyak sekali angsur-angsur bahwa sekolah bendahara ini kok di sini ya, kadang tergabung tidak maksimal dalam pengelolaan dan kita akan semua ya. Ibu Hajir belajar rasakan sebagai Bu Hajir mendapat tugas sama sebagai bendahara. Awalnya ya, apa yang dirasakan? Awalnya saya kan berpikirnya susahnya dulu. Saya membayangkan kerepotannya dahulu. Jadi ketika dijalani dengan support dan pimpinan sendiri ya yang memberikan support, jadi kita terus berkomunikasi, menjalani interaksi dan terus berkolaborasi, berusaha untuk mencari solusi juga kalau ada hal yang kurang ataupun tidak baiknya ada hal-hal yang terjadi, kita berusaha juga bersama-sama jadi tidak ada berusaha begitu kan, dengan adanya komunikasi yang intens kita saling bertukar pikiran untuk melaksanakan dengan pengelolaan dana yang ada, dan juga mungkin tantangan-tantangan kecilnya ya, mungkin ada anggapan-anggapan orang yang kita selalu sama-sama kita saling menguatkan antara berdua ya, sehingga tidak terjadi apa ya untuk saat ini alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik ya, untuk ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Jadi kita terus berproses karena memang pertama saya sudah awal bahwa di tahun kedua ini memasuki tahun kedua 18 bulan selama masa kerja saya ditugaskan atau diamanahkan sebagai kepala sekolah yang memang harus saya benahi setelah saya analisa, saya observasi ya, kemudian yang harus saya benahi itu adalah pertama sumber daya manusianya ya. Kenapa? Saya yakin, saya percaya semua rekan-rekan kita ini memiliki skillnya masing-masing. Hanya saja mungkin ada beberapa yang belum berani menggali potensi dirinya, ada beberapa yang belum berani mengembangkan potensi dirinya, kemudian ada yang masih dalam tahapan di posisi nyaman saja ya. Jadi alhamdulillah Bu Hajir, saya merasakan selama 18 bulan masa pekerjaan saya ini ada euforia yang cukup luar biasa dari kawan-kawan, adanya perubahan yang sedikit tetapi membawa dampak yang besar menurut saya. Contohnya seperti di belakang ini kemarin banyak semak ya, semak-semak yang memang tidak bisa langsung maksimal ya, karena memang kita ke kondisi tidak ada pagar ya. Di SMP 1 ini belum ada pagar. Itu yang buat saya. Itu betul Ibu. Jadi ke depan mungkin kita akan berusaha bagaimana caranya, mohon bantuan dan kerjasamanya. Saya tidak bisa sendiri Bu Hajir ya, sekolah ini tidak akan bisa sukses oleh saya sendiri dan tidak akan juga gagal oleh saya sendiri. Saya perlu bantuan semua teman-teman, kerjasamanya, kolaborasinya, harus kita bersama untuk kesuksesan kita dan tentunya berdampak pada murid ya. Tolong dong apresiasinya untuk sekolah kita. Selama Iya. saya sesuatu yang luar biasa ya, perubahan yang luar biasa. Saya juga dari sekolah ini bukan memuji karena orangnya di depan saya ya. Oh, betul. Ya, alhamdulillah ya, perubahan yang luar biasa, banyak sekali yang berubah, dan apa yang saya ingin itu ternyata terwujud lah ya, terwujud di sini, ada ini ada itu, sehingga saya merasakan bahwa membuat saya semakin merasa betah gitu untuk di sekolah ini ya. Benar Bu. Ya, walaupun jaraknya jauh Jaraknya dari jauh. rumah, Kemudian fasilitas belum maksimal ya. tapi
ini dengan perlahan-lahan, dengan terus berkembangnya sekolah, dengan dan salah satu hal yang diinginkan bahwa ingin teman-teman yang lain juga berproses mendukung sehingga kita ini adalah satu pesantren kita buat gembira, buat happy ya, karena kita tahu bahwa kita sudah capek, sudah lelah gitu. Alangkah mirisnya kalau kita di sekolah hanya untuk perbedaan. Tapi kalau misalnya dalam namanya dinamika kelompok pasti ada hal yang tidak sesuai pendapat, tidak sejalan. Tapi sama-sama kita jalani dengan rasa kita memiliki sekolah. Oh, ini tempat kita bekerja, ini tempat kita priuk nasi kita, ini dapur kita. Ini jadi kalau segala sesuatu itu dijalan dengan rasa senang, rasa gembira, tidak jadi beban, ya. Karena memang itu tersebut mungkin tim kepemimpinan setiap pimpinan itu apalagi saya pribadi dalam hal ini masih berproses, tapi mungkin tipe saya karena saya ini kan tipe belajar estetik. Jadi ketika tipe belajar estetik saya lebih kepada audio, pada visual. Pun ketika saya melakukan manajerial kepemimpinan, mungkin saya terkesannya seperti ini, seperti itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya rekan-rekan kita ini tidak merasa bahwa saya ini pemimpin yang menekan, mengatur. Tapi saya ingin kawan-kawan itu, ayo kita berproses bersama, kita berkolaborasi bersama ya. Dengan catatan, silakan berproses itu sesuai dengan tupoksi, tetap dengan aturan-aturan kita ya. Karena kita ini adalah ASN, kita benar-benar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kira-kira akan berdampak buruk pada kredibilitas kita secara pribadi maupun kredibilitas sekolah kita seperti itu. Bu Ajir, terima kasih banyak ya. Namun walaupun kita seperti ini, kita masih tetap ngobrol sambil jalan. Maksud saya terima kasih itu kita terima kasihnya di sini. Kita akan lanjut ya. Karena sepertinya anak-anak kita sudah pulang, kita bawa sendiri kok. Sapu nanti mungkin dibantu sama Mbak Nia ya. Oh, masih ada aset kita. Ini anak muda ya. Ini juga aset kita. Dia ini salah satu alumni kita juga. Memang masih muda. Jadi memang bawaannya masih unyu-unyu. Ya, si Tira. Pintar apa Tira? Untuk kegiatan sekolah kita. Oh, yang untuk dalam rangka milad ya, SMP. Undangan untuk keluar ini. Alhamdulillah ya, ternyata Tira sudah berproses. Selama ini biasanya dia hanya diperbantukan untuk menulis surat masuk surat keluar. Ternyata dia luar biasa ketikannya loh. Ya, dalam hal mengadministrasikan. Sudah berproses ya. Sudah belum? Belum. Kapan sudah? Insya Allah Desember. Insya Allah Desember. Sukses ya. Pindah haluan dari TU menjadi Guru insya Allah. Guru apa deh? Guru PAI. Guru PAI. Kenapa memilih menjadi guru PAI? Sesuai dulu sih. Karena tidak ada lagi yang di akhir pekan kan, cuma ada di Sabtu Minggu lah. Tapi yang jelas memang dari hati ya, pengen jadi guru PAI. Insya Allah. Oke, nanti juga dibantu ya ekspor kita office ya. Oh, satu lagi ya, nanti dicap ya. Salam sehat, salam sukses, dan terus berproses. Terima kasih. Tuh anaknya memang masih unyu ya, baru tamat tetapi dia sudah lanjut untuk bikin pendidikan yang lebih tinggi, luar biasa di daerah kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rela Septiani, guru SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Alhamdulillah pada masa kepemimpinan Ibu Rahmani Sawat SPD, langkah pertama yang beliau lakukan berkolaborasi dengan guru-guru di SMP, terutama kami dari guru penggerak, yaitu mengubah visi dan misi sekolah yang memang tidak sesuai lagi dengan kemajuan sekolah kami dan memang harus ada perubahan. Beliau langsung menginstruksikan untuk mengubah visi dan misi kami yang memang sudah sangat lama tidak diubah selama kurang lebih 12 tahun. Alhamdulillah pada kegiatan tersebut guru-guru sudah mulai mengetahui dan
memberikan kontribusinya terhadap kemajuan sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Selain itu juga beliau sebagai kepala sekolah di SMP 1 Pemulutan Selatan berkontribusi dalam pembangunan sekolah, yang mana fasilitas sekolah kami sangat kurang. Alhamdulillah dengan pengajuan proposal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, sekolah kami menerima bantuan untuk renovasi sekolah, terutama renovasi ruang kelas dan juga perpustakaan, ada bangunan baru, labor komputer, dan juga UKS yang sangat menunjang untuk kemajuan sekolah kami. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Bupati Panca Wijaya Akbar, yang mana sudah sangat mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, Bapak saya di Estos MSI, dan juga tim yang sudah memberikan kepercayaan kepada sekolah kami untuk berpartisipasi membangun sekolah dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmanisawati SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan, yang mana sangat berkontribusi di sekolah kami, dan juga selama 18 bulan ini beliau sangat menyumbangkan sumbangsi tenaga dan pikiran untuk kemajuan sekolah dan kemajuan rekan-rekan sejawat di SMP, dan sangat mendukung sekali dalam dunia pendidikan. Semoga Ibu Rahmanisawati diberikan kesehatan dan kesempatan dan selalu sukses. Ini finishing terakhir rehab kita, rehab bangunan, alhamdulillah ya. Salah satu dari ahli pertukangan, Mbak Ilham. Coba kesini deh posisinya, kita kesini dulu. Ini rehab terakhir ya? Ya Bu. Untuk finishing ya? Finishing pelengkap Bu. Oh, Mbak Mahir sudah berapa kali bolak-balik? Harusnya sudah tuntas ya? Oh, ini Bu, udah hampir 10 kali bolak-balik Bu. Tapi tetap semangat kan? Semangat, Bu. Ya, minta berkahnya ya, semangatnya. Makasih banyak. Semoga kedepannya rezekinya lancar ya, sehat selalu, sudah membersamai untuk memperbaiki rehab bangunan di sekolah kita. Oke, makasih Dek Ilham ya. Oke, ini rehab ini adalah bangunan pertama sekali ya di tahun 2023 sudah rehabnya, tetapi bangunan ini adalah bangunan di tahun 2003, artinya bangunan ini bangunan yang pertama yang usianya sudah 20 tahun. Boleh kita lihat ruangannya sudah ini luar biasa. Jadi kita mendapat rehab ini langsung termasuk atapnya, plafonnya, dindingnya juga dirapikan, dicat warna sesuai dengan standar. Kemudian jendelanya kita ini diganti ya, mungkin di sini karena sudah apa aja jadi diganti dengan baja. Kita juga mendapat mobiler yang ini memang belum selesai karena ada beberapa yang masih kita ada di gudang darurat sekolah, apanya juga belum terpasang. Ini luar biasa sekali ya, terima kasih banyak, dan harapan ke depan orang tua, siswa, warga sekitar mampu menjaga aset ini, bukan hanya kita, guru, kepala sekolah, dan warga yang lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Panca Wijaya Akbar Sarjana Hukum yang telah peduli dengan pendidikan di Ogan Ilir. Terima kasih banyak kepada Bapak Sayadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, yang begitu mengapresiasi perubahan-perubahan dalam hal sarana dan prasarana ya, perbaikan-perbaikan, kemudian termasuk juga memberikan motivasi kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah melalui BIMTEK dan lain sebagainya. Sehat selalu Bapak Panca, sehat selalu Bapak Sayadi, keberkahan semoga tercurah untuk kita semua. Ogan Ilir bangkit, Ogan Ilir menuju puncak, pendidikan maju, anak-anak cerdas dan guru sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.